Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunan Mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Terima kasih. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunan Mula, semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Terima kasih. 22 ayat 18. Oleh keturunan Mula, semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Terima kasih. 22 ayat 18. Oleh keturunan Mula, semua bangsa akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Terima kasih. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunan Mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firman-Ku. Makasih. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunan Mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Terima kasih. Kejadian 22 ayat 18. Terus? Oleh keturunan Mula, Terus? semua bangsa Terus? di bumi Terus?
akan mendapat berkat Terus. karena Terus. engkau Terus. mendengarkan Terus. firman-Ku. Ya. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firman-Ku. Makasih. 2, 3. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Sudah. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Baiklah, ibadah kita pada pagi hari ini pada Pelang GPDI Bethlehem akan segera dimulaikan dan kita akan sama-sama nyanyikan pujian penyembahan. Kita akan buka ibadah ini dalam doa. Kita nyanyikan pujian Bapa yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian yang berkata, I got the joy, joy.
Kita bersedia untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, dalam-dalam kasih Bapa. Haleluya. Kasih Bapa
yang ada di rumah, selamat pagi. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur padamu. Tuhan sudah memimpin kami untuk ibadah di pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami roh hikmat, roh pengertian, pewahyuan agar kami memahami firman yang kami dengar di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, kita akan melihat firman Tuhan sama di pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat berkata seperti berikut. Ayat 1, Paulus berkata kepada Timotius, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, Paulus memberitahukan kepada anak didiknya yaitu Timotius, anak rohaninya yang dia pola, yang dia bentuk, ya, yang dia didik dalam hal kerohanian. Nah, Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir. Nah, hari-hari terakhir ini adalah di mana saat-saat sekarang ini. Ini adalah hari-hari terakhir atau akhir dari hari-hari terakhir itu. Dikatakan adalah akhir zaman, ya. Akan datang masa yang sukar. Nah, ini adalah realitanya, ya. Kita lihat bahwa setelah ada masa pandemi virus corona ini kita melihat bahwa hari-hari ini adalah realita dari masa-masa yang sukar itu. Apa itu masa yang sukar? Adalah masa yang sulit, ya. Di masa-masa yang sulit atau masa-masa yang banyak orang mengalami kesusahan, seperti contoh hari-hari ini akibat dampak daripada virus corona atau COVID-19 ini, banyak orang yang telah kehilangan pekerjaan, diberhentikan dari pekerjaan, mendapat PHK. Kemudian sumber-sumber yang menghasilkan keuangan dalam keluarga itu tidak lagi seperti biasa. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, ekonomi berkurang, dan pencukupan itu menjadi tidak cukup lagi, ya. Nah, inilah realita dari masa yang sukar itu yang dialami oleh banyak orang, ya. Bukan hanya di satu negara atau di satu daerah lokal, tetapi ini adalah secara internasional, ya. Semua negara mengalami, ya. Banyak negara, ya, mengalami masa yang sukar, ya, karena dampak virus corona ini. Nah, kita melihat di sini bahwa apa yang menyebabkan masa yang sukar itu, seperti yang ditulis dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Paulus mengatakan kepada anak didiknya, kepada anak rohaninya Timotius, bahwa ketahuilah, ya, artinya tahu dengan pasti, dapat menyadari bahwa
di hari-hari di mana kita hidup adalah masa-masa yang sukar. Nah, apa yang mengakibatkan sehingga mengalami masa yang sukar itu? Ayatnya yang kedua berkata, yang disampaikan oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius, manusia akan mencintai dirinya sendiri yang pertama. Yang kedua menjadi hamba uang. Yang ketiga mereka akan membual. Yang keempat mereka akan menyombongkan diri. Yang kelima menjadi penfitnah. Yang keenam mereka berontak terhadap orang tua. Ada anak-anak berontak terhadap orang tua. Yang ketujuh tidak tahu berterima kasih. Yang kedelapan tidak mempedulikan agama. Yang kesembilan tidak tahu mengasihi. Yang kesepuluh tidak mau berdamai. Yang kesebelas suka menjelekan orang. Ke-12 tidak dapat mengekang diri. 13 garang tidak suka. 13 garang. 14 tidak suka yang baik. 15 suka mengkhianat. 16 tidak berpikir panjang. 17 berlagak tahu. 18 lebih menuruti hawa nafsu. Nah, ini ke-18 inilah bagian-bagian yang menyebabkan akan datang masa yang sukar, dan itu akan dialami oleh orang-orang yang bersikap demikian, ya. Yang pertama, mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, membual, menjadi orang sombong, menjadi orang penfitnah, menjadi anak-anak yang berontak terhadap orang tua, yang tidak tahu berterima kasih. Nah, ini yang menyebabkan datang masa yang sulit itu akan dialami, kesusahan, ketidakberhasilan, masa depan tidak akan dialami, pencapaian masa depan itu tidak akan menjadi realita, ya. Malah bukan kesenangan, bukan yang hari depan yang penuh harapan yang dialami sesuai janji firman Tuhan, tetapi masa yang sukar karena orang tidak tahu, tidak suka yang baik, ya. Apalagi tidak mempedulikan agama, tidak suka hal-hal rohani, tidak suka beribadah, tidak suka mendengar firman, menolak firman. Kitab Amsal berkata, kalau tidak salah, siapa yang meremehkan firman, ya, 13 ayat 13, pasal 13 ayat 13 kalau tidak salah, orang yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya, ya. Nah, itu orang-orang yang tidak peduli agama, orang-orang yang tidak suka hal-hal rohani, tidak suka hal-hal ilahi, tetapi suka mengkhianat, suka memfitnah, lebih mengikuti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, 18 hal ini menjadi pangkal bahwa akan datang masa yang sukar itu. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, dari sejak usia dini sudah diajarkan untuk mengenal Allah, karena ini adalah merupakan suatu kekayaan yang dari surga. Kita sebagai anak-anak pewaris kerajaan Allah, kita akan bukan hanya sekedar hidup di bumi ini, tetapi kita dikatakan oleh firman Tuhan, siapa yang lahir dari Allah adalah anak Allah. Kalau anak Allah berarti anak-anak kerajaan Allah. Nah, untuk kita menemukan realita anak kerajaan Allah, berarti kita harus lebih suka mendengar firman. Menuruti Allah artinya berarti kita mendengar firman itu di bagian pasal 3 ayat 4 bagian akhir, lebih menuruti Allah, ya. Kita harus menjadi orang yang lebih menuruti Allah, bukan menuruti hawa nafsu, bukan mengikuti keinginan daging. Nah, kita menjadi anak-anak yang bertumbuh dari sejak usia dini sampai menjadi dewasa, harus menjadi anak-anak yang lebih suka beribadah, lebih suka mendengar firman, lebih suka hal-hal rohani, lebih suka untuk tetap mengenal Tuhan sejak usia dini, ya. Bukan nanti sudah besar mengenal Tuhan, tetapi dari kita masih anak-anak harus sudah mengenal Tuhan, ya.
Ada contoh, ada pola yang luar biasa yang Paulus ajarkan kepada anak didiknya yaitu Timotius ya. Ini merupakan harta warisan yang sungguh luar biasa yang ada yang diwariskan kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Pasal 3, 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-10 berkata begini. Tetapi engkau yaitu Timotius telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Ada 7 hal Paulus ajarkan. Ini adalah merupakan warisan yang melebihi hanya sekedar kalau ada warisan orang tua berikan harta kekayaan, uang banyak, ada rumah mewah, ada mobil, fasilitas, semua disediakan orang tua. Itu hanya sebatas ada di bumi ini, hanya bersifat sementara. Tetapi ada warisan yang lebih daripada warisan yang jasmani tadi, harta jasmani tadi, yaitu Paulus mewariskan pola kehidupan ya, pola kehidupan ilahi, pola kehidupan rohani. Paulus berkata dari bagian pertama bahwa ikutilah ajaranku. Ajaran itu adalah doktrin, kebenaran firman Tuhan tadi ya. Kebenaran firman Tuhan atau doktrin para rasul itu adalah merupakan dasar fondasi yang kuat untuk supaya kita benar-benar kita menjadi ahli waris, menerima kerajaan Allah dan hidup di dalam kerajaan Allah itu. Paulus menasihatkan kepada anak didiknya Timotius, tetapi engkau ya, kalau tadi ada orang-orang yang mengalami masa sukar di hari-hari yang terakhir, tetapi Paulus menasihatkan kepada Timotius anak rohaninya, walaupun di masa sukar itu, tetapi dia mengajarkan kepada Timotius, tetapi engkau Timotius, ikutilah satu ajaranku. Kemudian yang kedua, cara hidupku, yaitu cara hidup yang mengikuti firman, menghidupi firman, menghidupi ajaran itu. Pola yang diletakkan itu yang sudah diterima Paulus dari Kristus sendiri melalui perjumpaannya. Nah, itu yang Paulus hidupi, yaitu firman yang dia terima itu ya. Kemudian yang ketiga, pendirianku. Yang keempat, imanku. Yang kelima, kesabaranku. Yang keenam, kasihku. Dan yang ketujuh, ketekunanku. Nah, inilah bagian-bagian yang penting yang harus kita miliki di hari-hari terakhir ini. Walaupun dikatakan oleh Paulus datang masa yang sukar, seperti sekarang ini kita melihat kegoncangan di mana-mana karena dampak dari virus corona, tetapi kita percaya kalau kita memiliki harta warisan ilahi yang diberikan Paulus kepada Timotius, dan saya percaya ini juga kepada kita, kepada kami bahkan mis-mis yang mengajar adik-adik sekolah minggu. Kalau kita ikuti pola yang diajarkan Paulus, yaitu mengikuti ajaran, cara hidup Paulus, kemudian pendirian Paulus dan iman Paulus, kemudian kesabaran Paulus, kasih Paulus kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian ketekunan Paulus kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita percaya kita akan benar-benar menjadi ahli waris dari kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu akan menjadi milik kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena itu adalah bagian semua orang yang benar-benar hidup di dalam kebenaran, yang percaya kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus, dan mengikuti kebenaran firman-Nya dengan taat dan setia kepadanya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat disampaikan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, kami Sir dan Miss, bahkan seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah bersama orang tua dan kakak adik, semua keluarga. Kiranya diberkati semua dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Mari kita berdoa mensyukuri firman Tuhan di pagi hari ini.
Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami roh pewahyuan, roh pengertian, roh hikmat itu menjadi milik kami, sehingga firman yang kami dengar itu tidak akan jatuh di tanah yang di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, bahkan di tanah yang bersemak duri, tetapi jatuh di tanah yang subur sehingga ada yang berbuah. Ada 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Itulah orang-orang yang mendengar dengan baik firman dan merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ambil saja di ayat yang ke-10 ini ya. Ini jadikan ayat hafalan saja. Ayatnya yang ke-10, 2 Timotius pasal 3 ayat 10. 7 hal ini jadikan ayat hafalan. Puji Tuhan. Tuhan, adik-adik, misi yakin dan percaya setiap adik-adik yang ada di rumah telah mendengarkan atau menikmati setiap kebenaran firman Tuhan atau cerita firman Tuhan, dan biar itu semua boleh makan tempat dalam hati adik-adik saudara yang ada di rumah dan boleh dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus berkati, dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari berikan dengan sukacita, dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita akan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Doa
ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih buat semua guru-guru yang sudah mengambil bagian, guru-guru yang sudah bercerita, dan terima kasih bagi adik-adik yang sudah menghafalkan ayat hafalan. Dan pada minggu depan kita akan bertemu kembali dalam ibadah seperti pada pagi hari ini di waktu dan jam yang sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.